Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak sholawat channel, maju lagi untuk membacakan buku Sahifah Husainiyah, Mukhtasar Sahifah Husainiyah, dan kita masuki sekarang pada halaman 18, yaitu terkait dengan agama dan ibadah. Imam Husain alaihissalam berkata, sesungguhnya kaum yang beribadah pada Allah karena menginginkan sesuatu, maka itu adalah ibadah para pedagang. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah karena kita ingin sesuatu, maka kita termasuk ibadahnya orang para pedagang. Dan kaum yang beribadah pada Allah karena takut, maka itu adalah ibadah para hamba sahaya. Nah, jangan takut. Jadi kalau takut ibadah, karena faktor takut ibadah pada Allah, maka kita posisinya sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Dan kaum yang beribadah pada Allah sebagai tanda syukur, maka itu adalah ibadah orang-orang yang merdeka. Itulah ibadah yang paling utama. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dalam Imam Husain ini ada 3 kategori ibadah. Ada ibadahnya para pedagang, ada ibadahnya para hamba sahaya, dan ibadahnya orang-orang yang merdeka. Nah, yang terbaik itu, kata Imam Husain, adalah orang yang ibadahnya karena merdeka, karena bebas, karena pilihannya, dan dia di sini disebutkan sebagai tanda syukur. Imam Husain bin Ali alaihissalam berkata, barang siapa yang beribadah pada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, maka Allah akan memberikan padanya melebihi apa yang dia angan-angankan dan melebihi dari kecukupannya. Orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Apa makna sebenar-benarnya ibadah? Kategorinya adalah, yang sebenar-benar ibadah adalah melakukan ibadah itu dengan penuh syukur, pengharapan pada Allah Ta'ala, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin dapat pahala, gitu ya, tapi betul-betul syukur karena terima kasih pada Allah Ta'ala. Mungkin itu kategori satu di antara indikasinya. Hal lainnya misalkan karena faktor ketaatan, misalkan bisa jadi ya, seperti yang diinginkan Tuhan kepada iblis itu ketaatan, misalkan ya. Tapi karena iblis tidak taat, jadi terusir begitu. Maka Allah akan memberikan padanya melebihi apa yang dia angan-angankan dan melebihi dari kecukupannya. Jadi pemberian Allah Ta'ala karena faktor kita ibadah yang benar, yang sebenar-benar ibadah, maka akan mendapatkan hal yang di luar angan-angan. Jadi kalau kita harapan lah, angan-angan itu mungkin harapan. Harapan kita pinginnya A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita, melebihi angan-angan, dan bahkan melebihi kecukupan kita. Gitu ya. Dan yang mengetahui tentang cukup dan tidak, sebetulnya kan kita. Tapi sebetulnya yang maha mengetahui bahwa dia layak atau tidak cukup dan tidaknya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang memang mengetahui, mengendalikan seluruh kehidupan ini dan termasuk diri kita, ya. Jadi yang diberikan oleh Tuhan pasti yang terbaik, gitu. Seseorang berkata pada Imam Husain alaihissalam, duduklah hingga kita berdebat tentang agama. Nah, kemudian beliau berkata, kemari, aku ini lebih mengetahui tentang agamaku, petunjukku tersingkap bagiku. Jika kamu tidak mengetahui tentang agamamu, maka pergilah dan tuntutlah ilmu agama. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Imam Husain alaihissalam menyampaikan bahwa sesungguhnya beliau mengetahui tentang agamanya, petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengetahui bagaimana agama yang dia peluk, agama yang menjadikan urat nadi dari kehidupannya. Dan kalau kemudian kita tidak mengetahui tentang agama, maka kata Imam Husain, kita harus pergi untuk belajar. Artinya tidak pergi meninggalkan tempat, maksudnya kalau kita seperti ini juga bisa belajar misalkan dari internet dan sebagainya. Tapi yang paling terpenting, kalau kita tidak punya pengetahuan, maka ambillah pengetahuan itu supaya kita miliki. Kalau kita tidak punya ilmu filsafat,
dan kita punya ketertarikan, kita punya kebutuhan dengan filsafat itu, maka pelajarilah filsafat itu, begitu ya. Apa manfaat bagiku dengan perdebatan ini? Jadi kalau berdebat itu apa manfaatnya? Karena sungguhnya setan menggoda dan membisikkan sesuatu pada seseorang sambil berkata, berdebatlah dengan orang-orang tentang agama. Jadi jadali perdebatan itu ada satu di antaranya kadang-kadang disisipi oleh setan untuk merasa menang, merasa lebih baik dan sebagainya. Itu ya aspeknya. Kan debat itu sebetulnya kan beradu argumentasi, saling diskusi lah istilahnya mah gitu ya. Mengisi ada yang bertanya jawab sanggah dan sebagainya. Kan bagus itu sebenarnya. Tetapi dalam perdebatan itu kadang-kadang setan masuk dan dalam diri kita kemudian muncul, wah aku hebat nih, aku mantap, dia dan sebagainya. Ada unsur-unsur seperti itu. Berdapatlah dengan orang-orang tentang agama supaya mereka tidak mendugamu sebagai orang yang lemah dan bodoh. Nah, mempunyai pengetahuan tentang agama sampai pada dalil-dalilnya, dalam hal ini kata Imam Husain alaihissalam sangat penting sekali dipelajari. Misalkan mengapa misalkan orang-orang itu memegang kuat dalam agama. Nah, kita harus cari apa yang menyebabkan orang begitu tertarik pada agama Islam misalkan. Terus alasannya kenapa kita harus memeluk Islam? Nah, itu digali. Jawaban-jawaban rasionalnya, jawaban-jawaban yang masuk akalnya dicari. Kenapa sih? Apa sih keunggulan Islam dibandingkan Islam agama yang lain? Atau dalam urusan mazhab, apa keunggulan Syafi'i dibandingkan Hambali misalkan? Apa keunggulan komunitas atau misalkan ajaran Ahlul Bait dengan ajaran Ahlus Sunnah misalkan begitu. Nah, itu digali, dicari sampai kemudian kita bisa menetapkan sampai pada betul-betul bahwa kita memahami agama, memahami mazhab itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan dalil-dalil yang menopang pada keyakinan kita yang kuat. Gitu. Jadi kita harus melakukan, belajar, menggali pengetahuan, bahkan memperkuat keyakinan kita agar orang tidak menduga kita sebagai orang bodoh. Gitu ya. Kaum ateis misalkan menganggap bodoh orang-orang beragama itu. Nah, harusnya kita juga sampaikan bahwa kita beragama tidak seperti apa yang mereka bayangkan, mereka perkirakan. Perdebatan itu tidak lebih dari 4 macam. Ya, ada 4 macam perdebatan. Pertama, kamu dan temanmu berdebat tentang apa yang kalian berdua mengetahuinya. Oke. Jadi berdebat pertama adalah kita dan teman debat kita mengetahui apa yang kita perdebatkan. Dalam hal ini kalian telah meninggalkan nasihat dan mencari kesalahan serta menghilangkan ilmu itu. Nah, dalam kategori yang pertama, sama-sama mengetahui tentang apa yang diperdebatkan, biasanya itu berebut kebenaran, berebut klaim yang paling benar, saling menjatuhkan, saling mendebat, bahkan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang menyindir dan sebagainya kayak gitu. Dan unsurnya adalah aku menang, dia kalah. Saling mengalahkan gitu ya. Mungkin keluarlah argumental dan sebagainya. Dan mencari kesalahan serta menghilangkan. Jadi ketika berdebat seperti itu, mencari kesalahan orang lain dan sebagainya, itu menghilangkan aspek ilmu kan, artinya pengetahuan informasi yang kemudian bermanfaat bagi kita. Nah, kalau sudah perdebatan dalam arti saling menjatuhkan dan sebagainya, unsur-unsur yang negatif itu yang sebetulnya menjadikan ilmu menjadi hilang. Jadi ilmu yang harusnya saling menghormati, saling menghargai, saling belajar itu jadi hilang gitu. Kedua, kalian berdebat tentang apa yang kalian berdua tidak mengetahuinya, maka kalian telah menampakkan kebodohan dan berselisih tentang sesuatu yang tidak diketahui. Nah, jadi jangan sotoy lah kalau kita berdiskusi. Kalau kita mau diskusi, berdebat dan sebagainya, harus yang kita kuasai, jangan yang tidak kita kuasai. Nanti ngarang ke sini, orang bebas dan ya asal bicaranya. Apalagi kalau misalkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan di medsos,
yang tidak berdasarkan pada kekuatan argumen, dalil dan sebagainya. Kalau begitu berarti termasuk orang yang bodoh gitu ya. Oke. Ketiga, kalian berdebat sedangkan kamu mengetahui hal yang diperdebatkan dan kawanmu tidak. Maka kamu telah menzalimi temanmu dengan mencari kesalahannya. Nah, ini juga kita berdiskusi sama teman kita. Anggaplah kalau yang si A itu adalah pintar mengetahui, dia ahli ilmu, misalkan dia mengerti filsafat, mengerti ekonomi dan sebagainya. Terus kemudian berdebat sama temannya yang tidak mengetahui filsafat, yang tidak mengetahui ekonomi. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti yang mengetahui ilmu filsafat dan ekonomi itu dia akan menghajar, tanda petik, dengan pengetahuannya kepada orang yang tidak mengetahui itu. Jadi tidak berimbang gitu. Ya kalau begitu apa namanya ya? Apa namanya, bukan lagi perdebat, tapi sesuatu yang sifatnya mendominasi nanti. Dan kalian berdebat sedangkan kamu mengetahui hal yang diperdebatkan dan kawanmu tidak, maka kamu telah menzalimi temanmu dengan mencari kesalahannya. Dan akan terlihat betapa rendahnya orang yang kemudian diskusi tetapi tidak mengetahui tentang ilmu gitu. Keempat, kalian berdebat sedangkan temanmu mengetahui hal yang diperdebatkan dan kamu tidak. Ini yang sebaliknya. Maka kamu tidak menghormatinya meskipun kedudukannya tidak jatuh. Nah, tadi kan sebaliknya adalah aku mengetahui apa yang akan aku perdebatkan dan teman aku tidak. Yang kedua, yang keempat ini adalah bahwa dia mengetahui apa yang diperdebatkan dan saya tidak. Nah, itu juga sama, berakibat buruk begitu ya. Sesuatu yang negatif karena tidak sama-sama dalam kategori mengetahui untuk menguji, beradu argumentasi seperti yang pertama tadi. Barang siapa yang bersikap adil dan menerima kebenaran serta meninggalkan perdebatan, maka dia telah meneguhkan keimanannya dan memperbaiki persahabatan agamanya serta menjaga akalnya. Jadi ini semua yang tadi itu, yang kategori yang kedua dan ketiga dan keempat itu sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang bersikap adil dan menerima kebenaran serta meninggalkan perdebatan, maka dia telah meneguhkan keimanannya dan memperbaiki persahabatan agamanya serta menjaga akalnya. Tetapi kalau yang pertama tadi, kamu dan temanmu berdebat tentang apa yang kalian berdua mengetahui, itu seimbang. Jadi akan terjadi dialogis, ya, berargumentasi, bahkan kemudian saling menerima informasi, begitu ya. Tapi kalau yang kedua, ketiga dan keempat, yang kedua itu berdebat tentang sesuatu agama atau tentang sesuatu tapi tidak mengetahui dalil-dalil dari itu. Jadi ngomongin apa ya kalau begitu? Yang ketiga adalah aku mengetahui dan dia tidak mengetahui. Yang keempat adalah dia mengetahui dan aku tidak mengetahui. Nah, yang kedua dan ketiga dan keempat itu sesuatu yang harusnya kita hindarkan. Kalau kita mau berdiskusi, maka isi dulu pengetahuan kita. Isi dulu otak kita dengan pengetahuan yang akan kita diskusikan. Karena itu kalau misalkan kita ada seminar, ada dialog dan sebagainya, sudah ada tema. Jadi dengan tema itulah kita akan mencari pengetahuan dulu, mempelajari, mempersiapkannya, sehingga berdebat itu sesuatu yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ada pernah cerita di Cina itu, saya lupa lagi Cina atau apalah itu, bahwa ada orang yang pintar, kemudian mempersoal berselisih dengan orang yang bodoh begitu, dan setelah berselisih seperti itu ramailah saling lempar argumen dan sebagainya, sampai kemudian teriak-teriak, sampai kemudian saling menyalahkan dan sebagainya, karena memang tidak nyambung antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, antara orang yang pintar dan yang bodoh itu. Nah, suatu hari kemudian datanglah dia kepada, tanda petik, guru yang menentukan siapa di antara yang berdua ini, antara yang pintar dan bodoh itu yang benar, yang menang dalam diskusi itu. Diperhatikan oleh keduanya itu,
Kemudian kata gurunya itu, dipanggil lah yang pintar, kamu kesini, lalu diberi hukuman. Dan yang bodoh itu kamu pergi. Nah, setelah diberi hukuman, yang pintar itu kemudian bertanya kepada guru, kenapa? Kenapa engkau menghukum aku? Bukankah yang aku sampaikan kepada dia benar dan sebagainya? Kata gurunya, kamu yang salah. Kenapa? Kenapa salah guru? Kamu sudah tahu bahwa dia bodoh, tidak mengetahui pengetahuan. Malah kamu ajak diskusi terus. Harusnya kamu itu mengikuti dan membiarkan, kemudian memberikan pengetahuan sedikit demi sedikit. Bukannya berdiskusi, malah kamu tidak nyambung begitu. Nah begitu, artinya kalau kita berdiskusi, carilah lawan diskusi yang sama-sama memiliki pengetahuan. Yang kedua, janganlah kita berantem atau beradu argumentasi dengan mereka yang bodoh. Karena kalau yang bodoh itu meskipun kita beritahu dan dia menolak, bodoh tapi kemudian satu lagi, bodoh kemudian dia punya kekeh dengan kebodohannya, yaitu dia punya pengetahuan sendiri dalam dirinya, sehingga yang pengetahuan yang benar itu dia akan tolak. Karena faktornya bukan karena faktor dia bodohnya, tapi faktor karena dia tidak ingin kalah, begitu, tidak ingin dikalahkan, itu sebetulnya. Sehingga dia akan pertahankan dengan segala macam cara lah, sehingga tidak nampak kalah pada gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, mohon maaf lahir dan batin. Kita ini pekan-pekan kita ini sekarang memasuki pekan Muharram ya. Pekan ya insyaallah besok itu tanggal 7 Juli itu adalah satu Muharram ya. Dan kita mengetahui bahwa Muharram tanggal satunya adalah momentum tahun baru Islam ya, hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya itu yang kadang-kadang menurut saya harus kita kaji kembali tentang kapan sih Rasulullah SAW hijrah kan. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW hijrah itu dari Makkah ke Madinah itu adalah sampai ke Madinah mungkin perkiraan sekitar dua pekan lah perjalanan Rasulullah SAW ke Makkah dan ke Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kenapa hijrah itu tahun baru Islam ditentukan jadi satu Muharram, bukan harusnya kan tanggal 1 Rabiul Awal aja, karena Rasulullah SAW hijrah Rabiul Awal gitu ya. Itu kan ketetapan yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Satu di antaranya kami temukan itu misalkan Umar bin Khattab yang menetapkan bahwa mengambil hijrah sebagai tahun baru adalah didasarkan pada bulan Muharram itu karena faktor sebagai apa ya, permulaan gitu ya, katanya begitu, tapi saya tidak tahu tentang itu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang memberikan informasi yang valid, yang benar terkait dengan itu. Yang kedua, di bulan Muharram adalah bulan duka cita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka cita atas wafatnya Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Rasulullah sih, Ali, Sayyidah Fatimah, keluarga Rasulullah itu berduka cita karena wafatnya Al-Husain alaihissalam dalam sebuah tragedi Karbala yang sangat mengenaskan. Bayangkan sekitar kurang lebih dari 100 orang berhadapan dengan ribuan orang, puluhan ribu orang dari pasukan Yazid bin Muawiyah. Nah, ya hanya dalam kisah-kisah banyak ya dalam sejarah, buku sejarah ceritakan terkait dengan tragedi Karbala itu, termasuk di bulan Muharram ini adalah bulan duka cita yang seharusnya kita juga selain mengetahui peralihan tahun dari ke tahun, tapi juga kita harusnya merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Al-Husain alaihissalam hingga nanjir agama ini gitu, hingga tegak agama ini, yaitu berusaha mempertahankan, menegakkan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama yang asli, yang benar. Karena pada saat itu berdasarkan telah para ahli, para sejarawan, bahwa pada zaman itu Yazid bin Muawiyah meskipun masyarakat masih beragama Islam dan sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan mempertontonkan secara publik terkait dengan maksiat-maksiat, diantaranya judi, diantaranya minuman keras,
terus juga main perempuan sebagainya, terus juga menzalimi dan sebagainya, ketidakadilan dan sebagainya. Jadi masyarakat dalam tanda petik sudah diberikan informasi terkait dengan agama sesuatu yang kurang baik, ya, yang pengetahuan yang kurang, bahkan pemerintahan tidak terlalu tidak mengabaikan, maksudnya mengabaikan tentang ajaran agama. Dia malah lebih banyak pada aspek-aspek yang sifatnya hura-hura, poya-poya, bahkan perbuatan-perbuatan maksiat yang sifatnya publik, dan itu sesuatu yang tidak boleh eh, tidak boleh menjadi sesuatu yang general, yang umum di masyarakat, sehingga Imam Husain alaihissalam tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah yang karena mereka, masa seorang khalifah, seorang raja adalah raja yang merajai umat Islam, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, begitu ya. Kata Murtada Mutahari, ada 3 faktor yang kemudian mengapa Karbala, peristiwa Karbala terjadi. Faktor pertama adalah Imam Husain alaihissalam itu tidak mau membaiat Khalifah Yazid bin Muawiyah, ya, tidak mau melegitimasi, mensakralkan, mensahkan, ya. Yang kedua, faktor amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum yang kedua itu faktor amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bagaimana upaya untuk mencegah kemungkaran yang merajalela di masyarakat itu, yaitu dengan berani menentang perilaku-perilaku dari Yazid bin Muawiyah dan kroninya. Ketiga adalah faktor baiat. Jadi masyarakat Kufah itu menyampaikan surat-surat kepada Imam Husain alaihissalam bahwa ingin menjadikan Imam Husain sebagai pemimpin di Kufah itu. Dan dengan surat-surat itulah kemudian Imam Husain alaihissalam, Al-Husain alaihissalam bersama keluarga bergerak menuju Karbala, dan ternyata di sana, di Karbala itu, masyarakat sudah dikuasai oleh penguasa suruhan dari Yazid, sehingga masyarakat itu tanda petik tidak berani membuktikan bahwa dia begitu kesetiaannya kepada Al-Husain, dan membiarkan Al-Husain alaihissalam diperangi oleh tentara Yazid bin Muawiyah rahmatullah alaihi. Kita ketahui di sana kemudian masyarakat sadarlah terkait dengan peristiwa tersebut, sehingga timbul keberanian dan kemudian melakukan gerakan-gerakan pembalasan atas perilaku mereka kepada Al-Husain alaihissalam. Nanti dalam sejarah disebut dengan gerakan At-Tawabin yang dipelopori oleh Mukhtar As-Saqafi, ya. Kemudian yang para pembunuh itu kemudian mengalami penderitaan-penderitaan. Oke, demikian Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Sholawat Channel, mohon maaf lahir dan batin. Selamat memasuki bulan Muharram, bulan duka cita. Marilah kita senantiasa hantarkan Fatihah untuk Rasulullah SAW dan keluarganya suci, khusus untuk Al-Husain, Ali bin Husain, Auladil Husain, wa ashabil Husain, dan para syuhada di Karbala, para syuhada dimanapun adanya yang membela nilai keadilan, kebenaran, khusus untuk syuhada dan mujahidin di Palestina. Bibarakah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min syarril qada wa min darkis syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Wa sallallahu ala rasulihi wa la'ibatil mayamina min alihi wa sallama tasliman katsira. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.